Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan membacakan tata tertib ibadah online adik-adik di rumah. Berikut tata tertibnya. Tata tertib yang pertama, siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Jangan lupa siapkan juga Alkitabnya. Yang kedua, gunakan pakaian yang sopan dan rapi ya adik-adik, seperti kita saat ke gereja biasa. Yang ketiga, selama ibadah duduk dengan baik ya adik-adik, dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, tidak boleh jalan-jalan dan bermain saat ibadah ya adik-adik. Yang kelima, harus memuji Tuhan dengan semangat. Jangan lemes ya, harus tetap semangat. Dan yang terakhir, siapkan persembahannya. Oke, kakak akan tes semangat kalian dari rumah. Gimana kak tesnya? Amin. 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 Mantap. Kayaknya semangat bisa Semangat dong pastinya. Oke, biar lebih semangat, kita akan angkat satu pujian. Lagu apa kak? Judulnya? Dari terbit matahari, musik abang. Kayaknya adik-adiknya nggak semangat nih kak di rumah. Coba kita undang lagi sendiri. Undang kak. Pak Sobat Kristus. Siapa? Sekali lagi dari terbit matahari, musik. Ayo adik-adik terus semangat. Jangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya Oke, adik-adik kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Doanya akan dipimpin oleh kasih. Mari kita bersatu dengan Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Dekat menyertai Tuhan. Lakukan punya kepada kami Tuhan. Sampai kali ini Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan, sukacita di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, semoga kami akan melakukan ibadah kami Tuhan. Dan yang berkati kami Tuhan. Yang kami ibadah di rumah masing-masing. Agar kami semangat dan mengikuti ibadah kami ini dari yang
dan kita lebih bersama. Terima kasih Bapak yang telah berkenan kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki lagu pujian berikutnya, kita mau salam suami dulu yang sendirian, biar ada temennya, ajak papa, mamanya, adiknya, kakaknya, abangnya, siapapun itu, biar ada temennya, kita salam sekolah minggu. Ayo, salam sekolah minggu. Aku diberkati, kamu diberkati, kita menjadi berkat. Sekali lagi, salam sekolah minggu. Aku diberkati, kamu diberkati, kita menjadi berkat. Oke, kita mau nyanyi pujian Saya Laskar Kristus. Musik apa? Baca kitab suci. Musik apa? Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah roh Tuhan yang mengajari kami, membimbing kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 11 sampai ayat 14. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang.
yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu. Saya yakin adik-adik sekolah minggu masih semangat untuk beribadah kepada Tuhan, secara khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang baik, pada hari ini firman Tuhan menyapa kita, memanggil kita agar kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang tidak iri hati kepada orang lain. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan menciptakan manusia. Dan setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia sudah pasti ada kelebihannya dan sudah pasti ada kekurangannya. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita melihat kelebihan orang lain, bagaimana kita bersikap? Ada orang ketika dia melihat dan mengetahui kelebihan orang lain, dia iri hati. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, ketika kita melihat, mengetahui bahwa seseorang itu memiliki kelebihan, kita harus senang, kita harus bersyukur, kita harus bersukacita. Mengapa? Karena kelebihan orang lain itu bisa menolong kita, bisa membantu kita untuk mengatasi kekurangan kita. Jadi kalau ada kelebihan orang lain, dengan kelebihan orang lain itu, dia bisa menolong saya dalam kelemahan saya, dalam kekurangan saya. Oleh karena itu, dengan kelebihan kita, kita bisa membantu orang lain. Dan dengan kekurangan kita, kita bisa hidup dalam kerendahan hati, minta pertolongan, minta bantuan kepada orang lain yang memiliki kelebihan. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan dari kita anak-anak sekolah minggu. Pasti saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita selalu ada kelebihannya dari diri kita. Tetapi kita tidak boleh benci, tetapi kita harus bersyukur bahwa dia memiliki kelebihan. Dan kita juga harus bersyukur bahwa sesungguhnya kita sendiri pun memiliki kelebihan dari orang lain. Adik-adik sekolah minggu, mengapa Tuhan melarang kita agar tidak iri hati melihat kelebihan orang lain? Yang pertama adalah karena iri hati itu adalah perbuatan kegelapan. Jadi siapa yang hidup di dalam iri hati, dia masih hidup di dalam kegelapan. Dia belum menerima terang yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sudah menerima terang dari Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu adalah terang bagi kita. Dan siapa yang hidup di dalam terang itu, dia tidak bersikap iri hati kepada orang lain. Oleh karena itu Tuhan melarang kita agar kita tidak iri hati,
karena iri hati itu adalah perbuatan kegelapan. Nah, yang kedua, mengapa Tuhan melarang kita agar tidak iri hati kepada orang lain adalah karena iri hati itu akar kejahatan di dalam hidup kita. Jadi kalau seseorang sudah iri hati atau benci kepada orang lain, maka iri hati yang menguasai hidupnya itu, iri hati yang menguasai hatinya itu akan mendorong dia melakukan kejahatan kepada orang yang dia benci. Nah, itulah bahaya dari iri hati. Jadi kalau seseorang dipenuhi iri hati, maka iri hati itu menguasai hidupnya, dan iri hati itu akhirnya akan mendorong dia melakukan tindakan kejahatan. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapakah yang adik-adik ketahui di Alkitab yang iri hati kepada saudaranya, lalu karena iri hati itu dia melakukan tindakan kejahatan kepada saudaranya itu? Ada yang tahu adik-adik? Nah, di Alkitab itu ada, yaitu Kain dan Habel. Persembahan Kain tidak diterima Tuhan, tetapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Lalu Kain iri hati kepada Habel karena Kain sudah dikuasai oleh iri hati, maka dia melakukan tindakan kejahatan kepada saudaranya. Dia membunuh Habel, saudaranya sendiri. Itulah bahaya dari iri hati. Kalau hidup seseorang sudah dikuasai oleh iri hati, kalau hidup seseorang sudah dikuasai oleh kebencian, maka iri hati itu bisa mendorong dia melakukan tindakan kejahatan. Iri hati itu adalah akar dari kejahatan. Dia akan bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang lain kepada saudaranya. Nah, oleh karena itu Tuhan melalui firman-Nya mengajak kita, memanggil kita, janganlah iri hati kepada orang lain. Nah, yang ketiga, mengapa Tuhan melarang kita supaya kita tidak iri hati kepada orang lain? Karena iri hati itu akan merusak hidup kita sendiri. Jadi siapa yang hidup di dalam iri hati, dia merusak hidupnya sendiri. Dia tidak lagi bisa tenang tidur, dia tidak akan lagi nafsu makan. Lalu karena dia tidak nafsu makan, karena iri hati sudah menguasai hatinya, lalu dia akan sakit perut, dia akan penyakit lambung, lalu dia akan merasakan akibat dari iri hati di dalam hidupnya sendiri dengan rusaknya kesehatan tubuhnya sendiri. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita, jangan iri hati, jangan benci, karena kebencian itu, iri hati itu merusak hidupmu sendiri. Bisa muncul banyak penyakit di dalam tubuhmu kalau hidupmu dikuasai oleh iri hati dan kebencian. Oleh karena itu tadi firman Tuhan mengajak kita, jangan rawat tubuhmu untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Iri hati itu bisa membuat tubuh kita, tangan kita, mulut kita melakukan sesuatu yang jahat karena iri hati yang telah menguasai hidup kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, setiap orang ada kelebihannya, setiap orang ada kekurangannya. Dengan kelebihan orang lain itu bermanfaat bagi kita untuk mengatasi kekurangan kita. Karena itu syukuri, bersukacitalah jika saudaramu, jika sahabatmu, jika yang lainnya memiliki kelebihan dari dirimu sendiri. Jangan iri hati, jangan benci kepada mereka. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih memberikan kami kehidupan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Dan kami telah mendengar firman Tuhan agar kami
tidak iri hati dan benci kepada saudara-saudara kami, sekalipun saudara-saudara kami memiliki banyak kelebihan dari kami. Tetapi kami harus bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memberikan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, kelebihan yang bisa menolong kami dalam kekurangan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami iri hati dan benci kepada orang lain, kami telah jatuh ke dalam dosa, dan kami memohon kepada Yesus Kristus, kiranya Yesus Kristus mengampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa dan memohon kiranya Tuhan selalu memberkati orang tua kami, membimbing mereka, dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Berkati juga Tuhan pelayan-pelayan di tengah-tengah gerejamu dan pelayanannya, supaya pelayanan mereka menjadi sukacita bagi jemaat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Tuhan doa dan ucapan syukur kami ini. Amin. Oke, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Allah Pendeta. Sekarang tiba saatnya kita melakukan persembahan. Persembahannya tadi kasih ke orang tuanya, lalu orang tuanya berikan kepada sejumlah wajahnya masing-masing. Oke, kita melakukan persembahan sambil bernyanyi dari firman berapa sendiri. Kita bernyanyi dari buku nomor 664 ayat 1 dan 2. Hidup Tuhan Yesus. Musik Abang. Musik Bang. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat beribadah dan belajar di rumah masing-masing. Terima kasih.